Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm wa fa'alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil ilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Jadi kemarin kita mengulas tentang salah satu penjelasan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat iradah, sifat kehendak. Kita katakan sebelumnya bahwa ketika kita mengatakan Allah menghendaki sesuatu, itu maksudnya bukan meridoi ya. Menghendaki itu artinya menghususkan dari berbagai macam kemungkinan yang ada. Jadi kalau sekarang saya mengatakan Allah menghendaki kita berkumpul, itu maksudnya apa? Apakah otomatis Allah meridhoi perkumpulan kita? Enggak. Karena kita sudah jelaskan bahwa kehendak itu berbeda dengan keridhoan, keridhoan juga berbeda. Tapi kalau Allah sudah memerintahkan, sudah pasti ridho. Yang ada keterkaitan itu perintah dengan keridhoan. Kalau Allah memerintahkan, sudah pasti dia meridhoi itu. Tapi kalau Allah menghendaki, belum tentu dia memerintahkan, belum tentu dia meridhoi. Paham nggak? Kita sudah jelaskan itu ya. Kalau sekarang kita katakan Allah menghendaki kita berkumpul, artinya apa? Allah mengkhususkan kemungkinan berkumpul dari tidak berkumpul. Jadi kita ini sebelum hadir di tempat ini, bisa jadi hadir, bisa jadi enggak. Antum ini bisa jadi datang, bisa jadi enggak. Iya kan? Tiba-tiba datang. Karena ada dua kemungkinan yang setara tuh. Dan kita katakan sebelumnya bahwa mengatakan bahwa Allah menghendaki segala sesuatu itu adalah kesimpulan yang rasional karena sejak awal kita percaya dan sepakat dengan adanya hukum sebab akibat yang tidak memungkinkan adanya dua sisi yang tadinya setara kemudian terberatkan tanpa adanya sebab. Jadi berkumpul dengan tidak sebagai contoh kecil, berkumpul dengan tidak berkumpulnya kita pada mulanya setara kan? Ini tuh bisa hadir bisa enggak. Tiba-tiba hadir, berarti kan itu ibarat dua sisi yang tadinya setara kemudian terberatkan, terpilih, terkhususkan. Nah, menurut hukum sebab akibat, manakala ada akibat, pastilah ada sebab. Tidak mungkin ada dua sisi yang tadinya setara. Antum bayangkan timbangan ya, saya sering berikan perusahaan timbangan, tiba-tiba terberatkan tanpa adanya sebab. Tidak mungkin kan? Dan itu juga yang pernah kita jelaskan dulu, kenapa alam semesta ini harus kita katakan memiliki pencipta. Oke, kalau kita mengulang sedikit dari awal dulu, kita kan sekarang bahas tentang sifat Allah, ya kan? Tapi tanpa dibuktikan keberadaan Allah terlebih dulu, ini pembahasan nggak bermana, ya kan? Yang harus kita tegaskan adalah Allah itu ada. Dan dulu pernah kita jelaskan bahwa di antara bukti keberadaan Allah itu bukti rasional ya. Jadi kalau dibilang bukti, kalau orang nanya misalnya, apa ada bukti keberadaan Tuhan? Bukti itu tidak selamanya harus berupa sesuatu yang bersifat indrawi. Jadi nggak berarti kalau saya mengatakan bukti, bukti itu harus berupa sesuatu yang bisa terlihat. Kalau sekarang misalnya, apa bukti kalau Nabil ini ada? Ya ini Nabil, kelihatan. Panca indera kita membuktikan keberadaan Nabil. Itu karena dia makhluk. Jadi kalau kita bicara bukti, mana bukti ini cakupannya luas. Bukti indrawi ini hanya salah satu bukti. Kalau sekarang misalnya apa bukti kalau alam ini ada dari ketiadaan? Ilmuwan bisa menjelaskan dan sekarang fenomena keseharian kita juga disaksikan oleh panca indera kita sendiri bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Yang tadinya layu, yang tadinya apa namanya? Apa kalau tumbuhan tuh apa namanya? Segar, kemudian layu, yang tadinya tua, kemudian yang tadinya muda, kemudian tua dan seterusnya. Itu bukti. Tapi kalau kita bicara bukti keberadaan Allah, karena Allah itu bukan wujud yang bersifat indrawi, maka buktinya, bukti keberadaannya juga tidak bisa bersifat indrawi. Bukti keberadaannya haruslah bersifat rasional dan meyakinkan. Di antaranya itu. Jadi kalau alam ini tadinya bisa ada, bisa tidak ada. Tiba-tiba ada. Apakah akal kita memungkinkan adanya sisi yang terberatkan dari dua kemungkinan itu tanpa adanya sebab? Tidak mungkin. Pastilah ada sebab. Jadi manakala alam tadinya ada, kemudian dan ini argumen yang tidak pernah disinggung sama orang ateis ya. Asal antum tahu. Kalau misalnya baca tuh buku-buku ateis seperti buku Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett dan lain-lain, mereka tuh nggak pernah menyinggung tentang argumen ini.
Namanya argumen kontingensi kalau dalam percakapan ilmiah itu. Argumen kemungkinan. Itu nggak akan kita bahas panjang lebar ya. Tapi ini keterkaitannya ada juga dengan pembahasan yang kita ulas kemarin. Tentang sifat irodah. Allah berkehendak artinya Allah mengkhususkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu sifat lain, yaitu sifat ilmu. Pembahasan ini juga penting. Kenapa? Karena sering terjadi kekeliruan. Coba sekarang saya tanya. Sering kan orang yang bertanya begini, itu kalau seandainya Allah sudah tahu, hamba itu akan berbuat maksiat, kenapa nanti dia disiksa di akhirat? Kalau Allah sudah tahu dia akan bermaksiat, kenapa nggak dipalingkan aja dari perbuatan maksiat itu? Paham maksudnya? Kalau Allah itu tahu, kalau itu benar Allah itu maha tahu, maha baik, maha pengasih, maha penyayang, dan dia tahu tentang segala sesuatu. Kalau memang Allah itu tahu, kenapa itu ada orang-orang yang ditimpa malapetaka, ditimpa musibah, ada orang yang berdosa, bermaksiat. Kalau memang dia itu menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya, kenapa orang-orang yang berbuat maksiat itu nggak dipalingkan gitu aja dari perbuatan maksiat? Paham nggak? Karena Allah tahu itu. Itu suka ada orang nanya begitu ya. Kalau alasannya Allah itu tahu, kenapa dia? Kalau memang Allah itu tahu bahwa kelak itu dia akan berbuat maksiat, kenapa nggak dipalingkan? Kalau memang dia tahu, Allah tahu bahwa dia itu akan masuk neraka, kenapa nggak dimasukin ke surga aja? Dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya ya. Pertanyaan itu mengemuka di antaranya karena mereka punya kesalahpahaman tentang makna pengetahuan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bilang Allah mengetahui sesuatu, itu maknanya apa? Itu yang harus kita perjelas ya. Allah tahu tentang sesuatu maksudnya apa? Dan ini erat kaitannya dengan keimanan kepada qadar dan qadar. Jadi rukun iman ada berapa? Alah, apa ya? Rukun iman. Rukun iman ada 6 ya. Iman kepada Allah. Lanjut. Malaikat ya. Terus kita Allah. Semua kita Allah. Terus para rasul. Terus hari akhir. Hari akhir dan qadar dan apa maksudnya iman kepada qadar dan qadar? Nabil, kamu paham nggak iman kepada qadar itu maksudnya apa? Enggak, saya tanya serius apa maksudnya? Iya, iman kepada qadar itu maksudnya apa? Hah? Tahu dalam kudrah? Allah khoto ya. Antara kism Robi, kism al-aqid wal falsafah sana Robi. Ilmu dan Hah? ilmu dan iman kepada takdir Kalau misalnya sekarang misalnya antum pergi ke kampung, datang ibu-ibu bapak-bapak nanya, "Dek, itu kan ada iman kepada Allah dan qadar itu maksudnya apa?" Coba jawab apa? jawabnya itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir baik maupun takdir buruk. Kita harus iman Masalah itu pertanyaan yang mentakdirkan itu maksudnya apa? kejadian Ya, kan kamu bilang tadi Allah mentakdirkan. Mentakdirkan itu maksudnya apa? takdirkan kejadian yang akan Hah? Nggak paham. Apa nggak paham? Iya, maknanya apa itu? Hah? Yaitu iman dan keridhaan itu hal yang lain. Iman itu artinya mempercayai. Sekian banyak orang yang mau beriman kepada qadar, tapi dia nggak ridho dengan takdir Tuhan kan? Dua hal yang berbeda. seperti yang belum terjadi atau apa yang dan ada yang memaknai foto itu yang Kira-kira begitu ya. Saya perjelas begini. Maksudnya iman, kalau iman kepada Allah nggak perlu penjelasan ya. Malaikat, Rasul, kitab suci dan iman kepada dan qadar ini kadang sering salah paham. Ingat, iman kepada dan qadar itu intinya dua. Satu, mengimani atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Paham nggak? Jadi sebelum segala sesuatu terjadi, kalau kita beriman kepada qada itu artinya pengetahuan Allah. Kadang ada ulama yang membalik, ada kalangan ulama yang mengatakan enggak, qadar yang pengetahuan Allah, qada itu perwujudannya. Oke? Enggak ada masalah. Yang penting pertama, ketika Anda beriman kepada qada itu artinya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Termasuk dirinya, termasuk dirinya. Jadi kalau ditanya apakah Allah mengetahui dirinya? Jelas. Apakah Allah mengetahui makhluknya? Jelas.
Karena kalau dikatakan tidak mengetahui yang satu tapi mengetahui yang lain, berarti pengetahuannya tidak sempurna. Oke? Terus apa maksudnya beriman kepada qadar dan qadar? Beriman bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu terjadi atau itu sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Saya ulangi. Beriman kepada qadar itu artinya apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Jadi sekarang kalau ada orang berbuat baik, apakah perbuatan baiknya ini sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, sekarang perhatikan. Kalau saya mengatakan mentakdirkan, kalau saya mengatakan Allah mentakdirkan A, itu maksudnya apa? Allah mengetahui A. Paham maksudnya? Karena suka ada orang yang punya bayangan bahwa ketika Allah mentakdirkan, sekarang kalau berbuatan baik mungkin nggak ada masalah, ya kan? Tapi ketika ada orang berbuat jahat, berbuat maksiat, kalau ada orang bertanya misalnya, itu apakah itu takdir Allah? Apa jawaban kita? Pada hakikatnya itu takdir Allah, tetapi ingat, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, perbuatan itu terlahir dengan melibatkan peranan manusia yang bisa memilih perbuatannya, ya nggak? Jadi kalau antum sekarang berbuat baik, antum ada yang memaksa nggak datang ke sini? Nggak ada kan? Atas kerelaan sendiri kan? Kalau waliyazubillah, kalau satu ketika berbuat maksiat, misalnya di luar sana, ada yang memaksa nggak antum berbuat maksiat? Tidak ada. Berdasarkan pilihan kan? Berdasarkan pilihan. Tapi kalau jadi jangan campur adukan ya. Keyakinan akan takdir itu satu hal, kenyataan bahwa manusia itu bebas dalam memilih perbuatannya itu hal yang lain lagi. Paham nggak? Jadi mengatakan bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu, termasuk perbuatan buruk, itu tidak berarti menafikan peranan manusia dalam perbuatannya. Paham nggak? Saya ulangi. Mengatakan bahwa Allah mentakdirkan sesuatu tidak berarti bahwa kita menafikan peranan manusia dalam melahirkan perbuatannya. Jadi manusia tetap dimintai pertanggungjawaban kalau dia berbuat buruk atau berbuat baik. Kalau dia berbuat salah. Kenapa? Karena sejak awal dia punya kehendak dan kebebasan memilih yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi kan Allah sudah mentakdirkan. Yang mentakdirkan itu Allah mengetahui. Allah mengetahui, bukan memaksa kan? Kayak sekarang begini nih. Saya berikan contoh yang sangat sederhana ya. Sekarang misalnya, saya dulu pernah masih ingat dulu permisalan semut yang di berjalan ke arah botol. Masih ingat dulu? Kalau sekarang misalnya bayangkan ya, ada 3 ekor semut, dia berjalan menyusuri tiga botol yang secara berurutan. Ini ada 1 botol, 2 botol, 3 botol. Itu permisalan sederhana nih. Saya ini sebagai orang yang menyaksikan begini, contoh sederhana ya. Semut ini berjalan tuh di botol yang pertama. Dia naik botol yang pertama. Pertanyaannya, si semut ini ketika berada di sini, kan ini botol ada 1, 2, 3. Semut punya pandangan kan? Dia bisa melihat semut itu. Hewan itu bisa melihat. Tapi dia bisa nggak melihat botol yang ketiga ketika dia berada di botol yang pertama ini? Bisa melihat atau enggak? Belum. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi saya sebagai yang menyaksikan tahu atau enggak? Tahu. Dan tahu nggak kalau semut itu akan berjalan ke sana? Tahu. Saya pertanyaan sekarang, apakah pengetahuan saya bahwa semut ini akan berjalan itu menjadi sebab bagi berjalannya semut itu sendiri? Nah, Anda punya anak, misalnya anaknya bandel. Saya tahu misalnya anak saya ini akan main game dari jam 6 sampai jam 12 malam. Oke? Sebagai ayahnya misalnya saya tahu ini anak ini akan bermain atau berbuat hal-hal yang kurang baik misalnya ya. Pertanyaannya, apakah pengetahuan saya bahwa anak saya ini akan berbuat sesuatu menjadi sebab bagi perbuatan anak itu sendiri? Apakah pengetahuan saya adalah sebab bagi terlahirnya perbuatan buruk itu? Enggak. Jadi paham nggak sekarang? Jadi kalau mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu, bukan berarti Allah memaksa kan? Jadi kalau Allah mentakdirkan, itu adalah takdir Allah. Maksudnya apa? Itu adalah ketetapan yang sudah Allah ketahui dan sekarang terjadi dan kejadian ini sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur paksaan di situ? Ada. Paham? Jadi nggak ada pertentangan antara keimanan kepada pengetahuan Allah dengan kenyataan bahwa manusia bisa memilih perbuatannya secara bebas. Karena itu 2 dimensi yang berbeda. Takdir Allah itu urusan gaib, kebebasan manusia itu sesuatu yang musyahad, yang terlihat dan tersaksikan. Ada ya.
Paham nggak? Oke. Sekarang kita akan membahas ini. Tapi ada beberapa paragraf kemarin yang belum kita lanjutkan. Nah, ini jelas ya. Tadi nggak apa kita baca lagi. Kemarin itu kita sampai pada halaman 35 yang cetakan ini ya, cetakan terus. Atau kalau misalnya mau beli kitabnya itu ada sebentar Nabil kasih tahu. Di Darul Bayan Al Arabi ada. Atau Darussalam juga ada soalnya. Darussalam ada kan? Nggak ada. Yang cetakan Hasimiyah itu. Ayo mahal cetakan Hasimiyah. Oh iya. Cetakan Turki. Ayo Itu Musawwar wala Hashimi. iya, di mana itu? Luwak Ini Jawa. Ayo ada kebebasan ya. Darul Mubin. Pasti mahal kan? Paling sekitar berapa itu? 40 pon. Hah? Tadi yang di Bandung mungkin ada PTM. Oh gitu. Iya. Darul Bayan Arabi ada. 25 pon seingat saya dulu. Halaman 35 ya. Wad dalil. Kita kemarin bahas sifat irodah ya. Apa bukti bahwa Allah itu punya sifat kehendak? Ini penjelasan beliau. Sebenarnya kalau kita udah paham dengan penjelasan kemarin, nggak perlu bukti lagi. Oke? Kita baca aja. Wad dalil ala dalik. Ai subutul irodah. Adapun dalil atas hal subutil irodah apa? Adapun dalil atas hal itu maksudnya apa? Hal itu maksudnya apa? Tetapnya sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujudul alam wa tarkibuhu. Keberadaan alam dan ketersusunannya atau penyusunannya. Annahu ta'ala lau yattasif. Apa ini? Ayo sebut lau ta'ala. Lau lam yattasif bil iradah lakana karihan. Ini gampang ya, penjelasannya gampang. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat kehendak, maka dia menjadi sosok yang terpaksa. Terpaksa itu artinya tidak punya kebebasan memilih. Tidak punya kebebasan memilih. Walau kana karihan ayadimal iroda, dan apabila dia itu terpaksa, maksudnya terpaksa apa? Adimal iroda, tidak punya kehendak, lam yattasib bil qudroh, maka dia tidak mungkin memiliki sifat qudroh. Tidak mungkin berkuasa. Kalau ya, itu sangat logis. Kalau seseorang tidak berkehendak, otomatis dia tidak akan berkuasa. Iya enggak? Jadi sebagai keniscayaan di balik kekuasaannya, Allah itu harus berkehendak. Ya kan? Kan dia punya kekuasaan mutlak. Kalau dia tidak punya kehendak, berarti dia tidak berkuasa, paham nggak? Sangat logis itu ya. Tidak mungkin Anda menghendaki sesuatu kalau Anda tidak punya kuasa atas sesuatu itu, ya nggak? Paham nggak? Tidak mungkin kan Anda datang ke sini kalau Anda tidak punya kemampuan untuk datang, ya nggak? Paham ya? Jadi lakin Adam itisofi biha muha. Tetapi ketidak ketidak gimana jemahin itu? Tidak adanya penyifatan sifat kudroh itu mustahil. Kalau Allah tidak berkehendak, maka dia tidak berkuasa. Tapi kalau Allah tidak berkuasa kan mustahil. Gitu kira-kira maksudnya ya. Idlau lam yattasib biha lakana ajiza. Karena kalau Allah tidak memiliki atau tidak memiliki sifat kuasa, maka dia menjadi sosok yang lemah. Wa kaunuhu ajizan muhal, sementara keberadaannya sebagai sosok yang lemah itu mustahil. Illa ajiza lama aujada syai'an minal hawadis. Karena kalau dia lemah, maka tidak mungkin dia bisa mengadakan atau menciptakan alam semesta. Wa dzalika batilun li musyahadati wujudiha. Dan itu batil karena wujudnya tersaksikan, ketersaksian wujudnya. Alam ini kita saksikan keberadaannya. Fa batala ma ada ilaihi adamul ijad wa huwa azzu. Maka batilah apa yang melahirkan konsekuensi itu, maksudnya tidak mengadakan wahwa azu, yaitu kelemahan. Wa idzan tafal azu intafatil karoha. Kalau kelemahan itu ternafikan, maka ternafikan pula keterpaksaan. Wa sabata naqiduha wa huwal iroda. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala iroda istahala itu. Sederhananya begini ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, berarti tidak berkuasa. Kalau Allah tidak berkuasa, berarti dia lemah. Tapi kalau dia dikatakan lemah, alam ini nggak bakal ada, ya kan? Sementara alam ini ada. Itu menunjukkan bahwa dia itu tidak lemah. Kalau dia tidak lemah berarti berkuasa. Kalau berkuasa berkehendak, paham nggak? Dan kalau dia berkehendak, mustahil dia terpaksa. Jelas? Penjelasan sederhana gitu ya. Seperti yang pernah saya bilang dulu, bahwa masing-masing argumen yang terpapar
dari satu sifat ke sifat yang lain itu saling menguatkan satu sama lain. Kita kembali lagi ke awal kan itu kan. Kalau seandainya Allah tidak berkehendak, berarti dia tidak berkuasa. Karena keterkaitan. Kalau ada sosok yang maha mutlak kuasanya, otomatis dia harus berkehendak. Bisa menghendaki segala sesuatu yang mungkin. Nah, oke, itu kira-kira ya. Itu penjelasan sifat irodah. Sekarang kita akan masuk seperti yang pernah saya singgung tadi, penjelasan sifat ilmu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala ala ilmu wa hiya sifatun maujudatun. Sifat yang ada. Sifat yang ada maksudnya apa? Dia ada dengan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dulu yang pernah saya jelaskan bahwa sifat ma'ani itu sifat yang ada. Itu mazhab Ahlus Sunnah, sifat wujudiyah, sifat yang punya realisasi. Kalau bahasa lebih jelasnya. Sifat yang punya kenyataan. Sifat yang punya tahakkuk kalau bahasa Arab. Dia ada dengan adanya zat Allah. Tidak tersusun ya. Bukan berarti kalau Allah punya banyak sifat lantas dia menjadi zat yang tersusun dari bagian-bagian. Kenapa? Kenapa? Masih ingat nggak dulu? Itu diantara syubhat yang kerap dilontarkan kepada golongan atau kelompok Asy'ariyah yang mengimani banyak sifat Tuhan. Di antara syubhatnya itu apa? Kalau Tuhan itu punya banyak sifat, yalzaminhu tarakkum. Ya kan? Kalau begitu Allah tersusun dong. Gimana itu jawabannya dulu? Masih ingat nggak? Kaifa tubtil hadhil istilzam? Hadal istilzam. Hah? Gimana jawab penjelasan? Gimana penjelasannya? Sifat sifat yang banyak tidak menghendaki. Bukan tidak menghendaki. Gimana? Hah? Kadang paham ya, tapi ketika suruh ngomong kadang susah ya, benar nggak? Ya. Tapi masalahnya kan kita harus bisa. Nanti kalau mau ngajarin gimana? Ya, sekarang perempuan, dia akan menjadi ibu, ngajarin anak-anaknya, benar nggak? Ini akan menjadi ustadz, ngajarin murid-muridnya. Kalaupun nggak menjadi ustadz, menjadi bapak, tetap ngajarin anaknya juga. Ya kan? Minimal salah satunya, kalau nggak ibu ya bapak, gitu kan? Pada akhirnya kita itu berkewajiban mendidik anak kita dengan akidah yang benar. Antum ini sekarang nih, sebagai seorang mu'alaf, kalau suatu ketika misalnya, nauzubillah ya, bertemu dengan buku-buku, kayaknya sih enggak ya. Antum suka baca buku enggak? Suka baca buku? Hati-hati tuh. Kalau suatu ketika bertemu dengan buku-buku yang bisa menggoncang keimanan, kalau kita nggak punya landasan yang kuat, kita akan langsung bertanya-tanya tuh. Iya juga ya, itu hantu emang benar ada. Itu Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi emang. Jangan-jangan cuma keyakinan orang Islam doang itu. Itu Quran itu benar kitab suci. Itu buktinya apa kalau itu dari Tuhan? Kan Tuhan tuh nggak terlihat, nggak bisa dibuktikan juga. Gimana cara ngebuktiinnya? Sekarang tuh pengetahuan modern sudah sedemikian maju. Dulu orang mengatakan kalau orang sakit itu gara-gara takdir Tuhan. Sekarang ilmu pengetahuan sudah bisa menjelaskan itu. Kalau orang sakit itu sebabnya bla 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 bla, diteliti dengan laboratorium dan metodologi yang ketat dan ilmiah. Terus apa gunanya kita sekarang berdiri? Gimana? Iya juga. Nah, kan? Nauzubillah kan? Kalau kita nggak punya landasan yang kuat, dan jangan salah ya, orang yang belajar beginian belum tentu bisa itu jauh kayak begitu. Ya kan? Kadang-kadang ente, kadang-kadang orang juga kan begitu. Belajar, belajar tapi nggak paham gitu loh. Yang penting itu begini, prinsip belajar itu. Yang penting paham, terus tahu gunanya apa dan bisa ngegunain. Itu kan intinya. Sekarang misalnya saya udah hatam Tijanul Daruri, saya hatam ini, coba. Kamu kalau ketika baca buku atau pikiran tertentu, bisa nggak kira-kira membantahnya? Nggak bisa membantahnya. Jadi minus kan? Tapi katakanlah baru belajar satu kitab atau dua kitab begitu, tapi sudah tahu kegunaan. Lalu saya pernah bilang ya, ini kitab ini tuh isi kitab ini tuh kalau saya dipelajari dengan baik, seperti yang pernah kita paparkan kan tuh subuhat yang sering terjadi itu ada jawabannya kan sebenarnya. Ini masih mubtadi ini nih. Mau yang level-level yang lain tuh berarti subuhat yang sekarang kata sebagian orang itu sulit dijawab atau bisa menggoncangkan keimanan. Jawabannya udah ada semua itu. Cuma kita tanya aja. Itulah tugas kita ya. Ini seperti yang tadi saya singgung, termasuk tentang pengetahuan Tuhan. Oke. Kita akan lanjut. Jadi sifat
Tadi kita sempat disinggung pertanyaan. Sifat Allah itu banyak, tapi zatnya esa. Apakah itu bertentangan? Enggak. Apakah itu artinya Tuhan tersusun? Enggak. Karena sesuatu itu bisa dikatakan tersusun dari bagian-bagian, kalau bagian-bagian itu dimungkinkan terpisah. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau sekarang saya bilang, saya punya tangan, punya kepala, punya kaki. Ini bagian-bagian saya. Bisa nggak tangan ini terpisah dari diri saya? Bisa. Berarti kalau begitu saya bisa bilang, saya tersusun dari tangan, kepala, dan kaki. Karena ini bisa terpisah. Paham nggak? Dimungkinkan untuk terpisah. Sementara sifat-sifat Allah ini dimungkinkan terpisah atau enggak? Jangankan sifat Allah, sifat kita sekarang nih. Atau biasanya punya sifat dermawan. Ya, Erik ini punya sifat dermawan. Mungkin nggak ada sifat namanya dermawan tiba-tiba keluar dari diri si Erik ini, kemudian dia menjelma menjadi makhluk lain namanya dermawan gitu, bisa nggak? Hah? Tangan, kaki itu bisa. Tapi sifat itu sesuatu yang melekat pada zat. Paham nggak? Tidak dimungkinkan untuk terpisah. Karena itu Anda nggak bisa mengatakan Allah tersusun dari sifat-sifat. Itu keliru. Dan keyakinan akan banyaknya sifat Allah tidak berarti bahwa dirinya atau zat Allah itu tersusun dari bagian-bagian. Karena kita nggak mengatakan sifat itu bagian dari Tuhan. Ingat itu ya. Kita nggak mengatakan bahwa sifat Tuhan itu adalah bagian dari Tuhan. Sifat Tuhan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Dan sesuatu itu berupa makna. Bukan berupa zat yang berdiri sendiri, kemudian nempel dan ada bersama Tuhan gitu. Enggak. Sepertinya keyakinan orang Kristen. Oke? Ingat ya. Jadi meyakini Allah itu esa tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa sifatnya itu banyak. Kenapa sifatnya banyak? Karena kesempurnaannya meniscayakan itu. Karena kalau Allah sifatnya itu tidak berbilang atau tidak banyak, berarti dia bukan sosok yang sempurna. Iya kan? Karena dia sosok yang sempurna. Kenapa dia sosok yang sempurna? Sudah kita papar. Oke, akan kita ulang. Sifatun maujudatun atau sifatun wujudiyatun. Ini faidnya. Qadimatun. Yang qadim tidak bermula artinya. Qadim terjemahan itu bukan eternal. Bukan abadi. Yang benar itu qadim itu artinya tidak bermula. Kenapa dikatakan tidak bermula? Karena zat Allah tidak bermula. Qaimatun bidzatihi ta'ala yang berada pada zat Allah Ta'ala. Ya'lamu bihal asya. Ya'lamu. Allah mengetahui biha dengannya. Nyanya kembali kemana? Dengan sifat ilmu tadi. Al-asya segala sesuatu. Segala sesuatu ya. Kalau disebut kata segala sesuatu berarti mencakup apa? Mencakup yang wajib, mungkin, dan mustahil. Bedanya apa dengan sifat kudroh dan irodah seperti yang pernah kita bahas? Sifat kudroh dan irodah itu hanya berkaitan dengan yang mungkin. Kenapa? Kenapa hanya berkaitan dengan yang mungkin? Karena apa? Aywa, karena yang mungkin itu yakbal wujud wal adam. Mastawa tarafa wujud dan wa'adaman. Karena hanya sesuatu yang mungkin yang bisa diadakan dan ditiadakan. Sementara kuasa Allah atau sifat kuasa Allah itu gunanya mengadakan dan meniadakan. Karena itu dia tidak berkaitan dengan yang wajib, karena yang wajib tidak bisa ditiadakan. Gak berkaitan dengan yang mustahil, karena yang mustahil tidak mungkin diadakan. Oke? Sementara pengetahuan Allah berkaitan dengan semuanya. Berkaitan dengan yang wajib. Maksudnya apa berkaitan dengan yang wajib? Pengetahuan Allah berkaitan dengan yang wajib maksudnya apa? Allah tahu tentang dirinya. Allah tahu tentang dirinya. Dan yang hanya mengetahui dirinya hanya dirinya sendiri. Hakikat dirinya ya. Itu ada pembahasan tuh dalam ilmu kalam kalau yang tingkat tinggi itu. Apakah Allah itu punya hakikat? Apa hakikatnya bisa diketahui? Allah punya hakikat, hakikatnya bisa diketahui, tapi hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Terus yang disampaikan oleh para nabi, yang kita terima sekarang, penjelasan di Al-Quran, di berbagai hadis itu maksudnya apa itu? Itu penjelasan-penjelasan yang disampaikan dalam wahyu, sebatas jalan bagi kita untuk mengenalnya. Dalam batas kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Paham nggak? Jadi jangan pernah mengatakan bahwa hakikat Allah enggak, Allah itu punya, tapi hakikatnya enggak bisa diketahui oleh kita. Kata para nabi. Kenapa? Kenapa hakikat Allah tidak bisa diketahui? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, konsekuensinya apa? Allah terbatas dalam hakikat yang kita ketahui itu. Iya enggak? Seperti hanya hakikat manusia itu apa? Alisan hayawan natik mukar mandi. Fadhal.
Alisan hayawan natik, alisan hayawan natik. Udah selesai itu kan? Hakikat manusia terbatas dalam kehewanan dan keberpikiran. Enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadi sosok yang terbatas karena keterbatasan bertentangan dengan kesempurnaan. Jelas kan? Minal wajibat, dari sesuatu yang wajib, wal jaizat, wal mustahil. Kalau jaizat jelas ya, Allah mengetahui sesuatu yang mungkin, yang jaiz. Itu nggak perlu penjelasan. Wal mustahilat. Terus apa kalau Allah mengetahui sesuatu yang mustahil maksudnya apa? Allah mengetahui kemustahilannya, paham nggak? Bukan berarti Allah mengetahui yang mustahil, Allah mengetahui bahwa dia itu ada atau tidak. Allah mengetahui kemustahilannya, paham nggak? Paham nggak maksudnya? Gini. Nih, istimal naqidain. Terhimpunnya dua hal yang bertentangan. Nazil duduk, nazil tidak duduk. Bertentangan atau enggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak ada momen di mana nazil itu duduk tapi juga tidak duduk. Oh, tidak mungkin. Duduk tidak duduk itu gimana? Kan bisa aja selonjoran. Nah, selonjoran itu tidak duduk kan? Sorry. Bisa aja berdiri. Berdiri itu tidak duduk. Sebut apa lagi? Jongkok. Jongkok itu kan tidak duduk. Tidak duduk ini mencakup banyak hal kan? Gak ada kemungkinan ketiga. Itu semua orang yang berakal sehat pasti akan mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin ada. Kalau tidak mungkin ada menurut akal itu namanya apa? Mustahil. Nah, sekarang kalau kita katakan Allah tahu nggak dengan kemustahilan itu? Tahu kemustahilannya. Jadi ketika mengatakan ilmu Allah punya ta'aluk atau keterkaitan dengan yang wajib, dengan yang mungkin, dengan yang mustahil. Kalau dikatakan keterkaitan ilmu Allah dengan yang mustahil artinya apa? Allah mengetahui kemustahilannya, bahwa itu mustahil, bahwa itu tidak akan ada. Allah tahu itu. Paham nggak? Paham ya? Dan kita juga tahu. Apa? Tahu juga terhadap kemustahilan sesuatu yang mustahil. Iya, kita juga tahu kan. Tapi tetap aja pada ini kita mengatakan pengetahuan kita berbeda dengan pengetahuan Tuhan. Iya kan? Apa coba bedanya? Pengetahuan manusia dengan pengetahuan Tuhan itu apa? Bedanya apa? Pengetahuan kita itu selalu didahului oleh ketidaktahuan. Dulu saya nggak pernah kenal Nazil. Artinya saya dulu nggak tahu ada makhluk namanya Nazil. Tiba-tiba saya tahu. Artinya apa? Pengetahuan saya tentang Nazil didahului oleh ketidaktahuan saya tentang Nazil. Semua pengetahuan kita itu begitu. Kita itu diciptakan la ta'lamu syai'an gitu kan kata Quran kan? Kita itu tidak apa-apa, blank. Artinya apa? Tadinya kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu. Nah, sementara pengetahuan Tuhan tidak begitu. Karena kalau seandainya Tuhan dikatakan demikian, bahwa dia punya pengetahuan seperti pengetahuan kita, sekali lagi, itu menunjukkan ketidaksempurnaannya. Ya kan? Dan ketidaksempurnaan bertentangan dengan ketuhanan. Gugurlah sudah ketuhanannya kalau tidak sempurna ya. Jadi itu camkan baik-baik. Kalau ada sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan, tapi punya celah ketidaksempurnaan, berarti gugurlah sudah ketuhanannya. Patung itu nggak bisa jadikan Tuhan, orang dia dibikin oleh diri kita sendiri. Tapi itulah orang-orang zaman dulu. Kita bisa bayangkan itu orang-orang zaman dulu, mereka menyembah sesuatu yang merupakan buatan tangannya sendiri. Itu kan gimana ya? Orang jahiliyah dulu itu. Sekarang kita betapa bersyukurnya kan dapat keyakinan begini. Orang dulu begitu. Tapi ada yang bilang begini, sebetulnya orang yang menyembah patung itu nggak menyembah patungnya. Karena mereka itu meyakini di balik patung ini hanya sesembahan dijadikan sebagai perantara. Terus sampai kepada roh tertinggi yang mereka yakini. Jadi tetap pada akhirnya itu. Kata orang-orang musyrik sendiri percaya dengan hal gaib. Bedanya orang musyrik itu punya keyakinan bahwa sosok yang maha tinggi ini kan mereka percaya. Kalau Anda bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Allah itu apakah ini? Apakah Lata, Manat, dan Uzza ini, patung-patung ini? Bukan. Ini hanya Tuhan-Tuhan yang dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang sesungguhnya. Beda dengan kita apa? Kita nggak mempercayai itu. Kita nggak mempercayai bahwa Tuhan yang satu itu punya sekutu atau ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa mengantarkan kita kepada dirinya. Kalau bagi orang Wahabi itu, itulah logika yang digunakan sama orang Wahabi ketika orang bisa mengharamkan tawasul, istighosa dan lain-lain. Karena bagi mereka itu ada celah perantara, pengambilan perantara seperti hanya orang-orang musyrik menjadikan patung-patung sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara bedanya apa?
Orang muslim tidak pernah mempertuhan Nabi, tidak pernah mempertuhan Sayyidina Husain, tidak pernah mempertuhan para wali, para ahlu bait dan lain-lain. Mereka hanya mengatakan bahwa itu adalah peran. Jadi nggak masalah. Nggak masalah Anda menjadikan sesuatu sebagai perantara menuju Allah, itu nggak masalah. Hukum gitu kan, hukum asalnya kan. Yang bermasalah adalah kalau Anda mempertuhan perantara itu, paham nggak? Ada wal khilaf, mahal niza itu ya. Di perselisihan kita dengan orang musyrik itu apa? Mempertuhan sesuatu yang kita jadikan perantara, bukan menafikan perantara itu sendiri. Di sejak awal agama itu tidak menafikan adanya perantara. Nabi Muhammad itu perantara antara kita dengan Allah, kan siapa yang mengingkari itu? Kalau nggak ada Nabi, kita gimana bisa mengenal Tuhan? Jadi nggak ada istilah kata dalam Islam tidak. Islam memberikan atau Islam menjelaskan keyakinan tentang adanya perantara-perantara antara makhluk, antara kita dengan Allah itu. Malaikat, para nabi, dan tidak ada masalah ketika Anda bertawasul atau menjadikan para wali juga sebagai perantara, karena mereka adalah wuruf nabawiyah. Mereka adalah pewaris para nabi. Jadi perselisihan mendasar antara kita dengan orang musyrik apa? Kita tidak pernah mempertuhan perantara-perantara itu, sementara mereka mempertuhan. Dan itulah menyebabkan kekufuran. Oke? Tanya sama yang apa? Visual? Ya. Kalau istimewa nafi kan kita memang tak boleh fikirkan di berkumpul dalam satu masa kan. Istimewa nafi dan Istimewa akhirnya kenapa? berkumpul dalam satu masa kita tak boleh fikirkan kan, kita boleh gambarkan. Artinya Tak boleh terima, kita tak boleh terima oleh akal kita. Kewujudan gerak dan diam tidak boleh terima. Walau wujud lakin wujud dhihni. Ijtima' naqidain itu ada wujud, tapi wujud dhihni. Al-mas daqiq fil falsafah. Jadi apakah sesuatu yang mustahil itu ada wujud? Tidak ada wujudnya. Tapi ketika dinalar oleh nalar kita, sekarang begini. Mafhum ijtima' naqidain. Mafhum ijtima' naqidain. Mafhum ka mafhum. Hal wujud fi dhihn? Apa itu ada wujudnya dalam nalar ya, dalam nalar kita. Maksudnya begini, ada nggak ide bukan wujud. Ide tentang tidak mungkinnya terhimpun dua hal yang bertentangan itu ada nggak? Ide. Ada kan di kepala kan? Hanya sebatas ide. Tapi apakah ada wujudnya di alam luar? Tidak ada. Juga syirkul bari. Syirkul bari orang pikirkan dewa-dewa sekian-sekian. Tapi hakikatnya Ayo, walakin laisa lahu wujud haqiqi fil kharij. Laisa lahu tahaqquq fil kharij. Ada mujarrad mafhum. Mafhum syarikul. Lahu mafhum. Kata syarikul bari. Sekutu Allah itu ada maknanya nggak itu? Makna sekutu Allah ada maknanya nggak? Tapi ada wujudnya atau enggak? Enggak ada. Berdasarkan dalil wahdani yang sudah kita paparkan. Jelas? Jadi bedakan ya. Bedakan antara wujud sesuatu di dalam nalar dengan sesuatu di alam luar. Dan itulah yang sering menjadi kekeliruan orang-orang ateis yang mengatakan di dunia ini ada banyak Tuhan. Orang Kristen punya Tuhan begini, orang Islam punya Tuhan begini, orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, orang Jainisme, orang Konghucu. Dan ini mereka punya konsep ketuhanan yang berbeda. Terus Tuhan yang asli, Tuhan yang mana? Tuhan yang benar-benar Tuhan itu Tuhan yang mana? Tahu sekarang kenapa itu pertanyaan itu muncul? Gara-gara kekeliruannya dari mana? Kekeliruan itu bermula karena mereka tidak membedakan antara wujud Tuhan yang terlepas dari pikiran manusia dengan gambaran tentang Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Paham nggak? Jadi kita nggak menafikan bahwa gambaran tentang Tuhan itu banyak. Penjelasan manusia tentang Tuhan itu dari masa ke masa itu beragam dan banyak. Tapi apakah keragaman gambaran tentang sesuatu di dalam nalar itu otomatis bisa dijadikan alasan untuk membuktikan keragaman sesuatu itu di alam luar? Kalau sekarang saya punya gambaran tentang sesuatu ini, saya, Dafa, Nazil punya gambaran berbeda tentang sesuatu. Apakah banyaknya gambaran saya otomatis menyebabkan banyaknya wujud sesuatu itu? Paham pertanyaannya? Paham nggak? Saya misalnya, saya Dafa Nazil dimintai penjelasan. Ini dikasih air, nih minum. Terus jelaskan rasanya itu kayak apa. Kata Dafa, air itu nikmat sekali, begini-begini. Kata saya, enggak, saya berbeda lagi. Begini perasaan saya. Kata Nazil, begini-begini. Airnya satu. Penjelasannya berbeda. Penjelasan yang disampaikan tentang air yang satu ini berbeda. Pertanyaannya, apakah
banyaknya penjelasan tentang wujud air yang satu ini otomatis menyebabkan banyaknya air itu sendiri? Enggak dong. Itu pun dengan begitu juga dengan keberadaan Tuhan. Gambaran, penjelasan manusia tentang Tuhan itu berkembang dari masa ke masa, kita sepakati itu. Satu agama dengan agama yang lain beda-beda itu penjelasan tentang Tuhan tuh. Orang Kristen punya Trinitas gitu ya. Kita punya ajaran tauhid, orang Yahudi punya ajaran tauhid, tapi tauhid itu berbeda dengan tauhid kita. Karena mereka manusia antropomorfisme dan lain-lain. Gambaran manusia itu berbeda tentang Tuhan. Tapi sekali lagi, apakah banyaknya gambaran manusia tentang Tuhan bisa dijadikan alasan untuk membuktikan kebanyakan Tuhan itu sendiri? Ya enggak. Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Sama halnya kalau saya dimintai pendapat. Bagaimana pendapat tentang Nabil ini? Dia bisa menyampaikan jawaban yang berbeda. Dia bisa menyampaikan jawaban yang berbeda. Saya juga punya jawaban yang berbeda. Nazilnya tetap satu kan? Betapapun banyaknya gambaran dan penjelasan tentang Nazil, Nazil tetaplah Nazil yang satu. Iya enggak? Nazil apa? Nabil. Oke. Mana tadi? Ala wajhil ihata ala ma hiya ala wajhil ihata, dengan cara meliputi. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui, sifat ilmu adalah sifat yang dengannya Allah mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh gitu ya. Ala wajhil ihata secara menyeluruh atau meliputi. Ala ma hiya alai, sebagaimana adanya dia tafsilan secara terperinci. Nah, jadi kalau dikatakan Allah mengetahui sesuatu, itu maksudnya apa? Pengetahuan Allah itu menyingkap sesuatu itu. Bukan menyebabkan ya. Bukan menyebabkan. Jadi kalau sekarang kita katakan, sebelum seseorang berbuat maksiat, nyolonglah katakan. Ada orang nyolong nih. Apakah Allah sudah tahu dengan perbuatan yang akan dia perbuat itu? Allah sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah pengetahuan Allah menjadi sebab bagi lahirnya perbuatan itu? Tidak. Kita katakan, perbuatan itu terwujud dan terlahir berdasarkan kuasa dan kehendak Allah. Ada pengetahuannya menyingkap apa enggak? Jadi kita bayangkan begini. Ini pembayangan yang hanya sebatas kemampuan terbatas kita sebagai manusia. Allah menyingkap segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Baik itu yang wajib mungkin ataupun mustahil. Maksudnya apa? Semua sesuatu itu, baik yang wajib ataupun mustahil, tersingkap dalam pengetahuannya. Termonitoring, bahasa lebih gampangnya gitu. Biar lebih real pemahaman gitu kan. Termonitoring. Ada tersingkap gitu loh. Nazil ini akan tercipta, tidak akan tercipta, dia akan tercipta. Semuanya itu tersingkap. Sebelum Allah mengkehendaki. Ketika saya mengatakan sebelum, saya sebetulnya kan sudah keliru kan. Karena nggak ada kata sebelum bagi sifat Allah kan. Jadi Anda jangan bayangkan juga begini. Allah mengetahui dulu, habis itu berkehendak, habis itu berkuasa gitu. Enggak. Pemahaman kita menisahkan ada keberurutan itu kan. Pemahaman kita aja. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian, nah sekarang begini. Apakah semua yang diketahui Allah itu pasti akan ada? Belum tentu. Kalau Allah tahu dia tidak akan ada, nggak bakal ada. Kalau Allah tahu dia ada. Paham nggak? Jadi tidak semua yang Allah ketahui itu pasti ada. Tapi apa yang Allah takdirkan ada, apa yang Allah putuskan ada, dengan kehendaknya sudah pasti ada. Sebagaimana sesuatu yang sudah Allah kehendaki tiada, pasti tiada. Dan kehendak Allah itu mengikuti pengetahuannya, paham nggak? Nah, ketika sesuatu itu mewujud di alam luar, adanya sesuatu itu terwujud dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, paham? Jadi kuasa Allah itu mengikuti kehendaknya, kehendak yang mengikuti pengetahuannya, paham nggak? Di pengetahuannya tidak menjadi sebab, tapi yang menjadi sebab itu Allah dengan sifat kuasa dan kehendaknya, paham nggak? Jadi salah kalau Anda mengatakan, makanya ini kenapa penjelasan ini penting, karena ketika kita mengatakan Allah mentakdirkan, suka ada orang-orang yang punya pemahaman kalau begitu Allah memaksa dong. Nggak ada unsur pemaksaan. Allah mentakdirkan itu Allah artinya mengetahui bahwa sesuatu itu akan terjadi. Dan sesuatu ini terjadi berdasarkan apa yang sudah Allah ketahui terlebih dulu. Sebelum sesuatu ini ada. Tapi kan Allah menghendaki. Allah kan menghendaki. Ya katakanlah benar pengetahuannya tidak menjadi sebab. Tapi kan kehendaknya menjadi sebab. Kuasanya kan menjadi sebab. Iya kan?
Kembali lagi dengan penjelasan kita di awal, bahwa kenyataan Allah itu menguasai, atau kenyataan bahwa kuasa Allah itu menyebabkan terlahirnya perbuatan atau segala sesuatu, itu enggak, dalam konteks ini manusia ya, itu enggak bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia bisa memilih perbuatannya, ya kan? Oke? Nggak mafis iskal gitu ya. Ya, sebetulnya manusia itu pada hakikatnya manusia itu emang dipaksa, majbur, hakikatan. Benar nggak itu? Pada hakikat, maksudnya apa dipaksa? Maksudnya dipaksa itu apa? Kita bicara soal hakikatnya. Maksudnya dipaksa itu dalam arti bahwa semua yang akan diperlakukan, semua yang akan dilakukan oleh manusia, terlepas itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu sudah, dan dua tanda petik, terekam dalam pengetahuan Allah. Ya kan? Tapi secara lahir, secara lahir manusia itu mukhtar, mukhayyar. Mukhayyar suratan, majbur hakikatan. Mukhayyar surat. Secara lahiriah kita itu bisa memilih. Anda bisa milih mau nikah kapan, ya enggak? Tapi kalau bicara soal hakikat, bukankah Allah sudah tahu bahwa Anda akan menikah tanggal segini dengan orang ini? Allah sudah tahu, ya enggak? Paham enggak? Dan itu sekali lagi, Anda juga nggak bisa mempertanyakan. Terus kalau begitu orang kafir nanti kalau misalnya di akhirat nanti bisa bertanya dong sama Allah. Ya Allah, kan engkau yang mentakdirkan hamba untuk berbuat kekufuran. Yang memilih jalan kekufuran. Kan engkau yang mentakdirkan hamba buat maksiat. Bukankah engkau juga yang mentakdirkan hamba itu menjadi seorang pemeluk agama tertentu? Kenapa engkau sekarang menyiksa hamba? Itu gampang aja jawabnya. Kenapa? Kamu bisa milih. Kamu bisa milih. Kamu ini, katakanlah sekarang misalnya orang-orang di luar Islam itu tidak pernah meminta kepada Allah untuk ditakdirkan sebagai orang non-muslim, ya kan? Ya. Tapi ingat, sebagaimana Anda tidak meminta kepada, Anda ditakdirkan oleh Allah hidup di lingkungan non-muslim. Itu takdir betul. Tapi jangan salah. Jangan lupa bahwa Anda juga ditakdirkan sebagai makhluk yang punya akal, punya panca indera, punya nurani, yang dengan semua itu Anda bisa mencari jalan yang benar. Kalau Anda tidak menggunakan itu, Anda berdosa. Sama orang Islam juga sama punya kewajiban itu. Jadi mau yang ditakdirkan hidup di lingkungan Islam ataupun non-Muslim, semuanya punya tanggung jawab yang sama. Apa? Belajar. Mencari mana yang benar. Kalau di pertengahan jalan tiba-tiba meninggal belum sampai, selama orang itu belajar dengan terus, gak bakal disisa abadi sama Tuhan juga. Kan gitu penjelasan ulama. Bukan orang kafir yang akan mukhalad finar itu yang begitu tuh. Adil nggak itu? Adil kan? Jadi kenyataan bahwa kelak di surga itu hanya akan dihuni oleh orang-orang beriman. Tapi pada kenyataannya Allah menghendaki keragaman manusia dengan berbagai keimanan yang dipeluknya, gitu ya. Jadi kenyataan bahwa surga nanti hanya diperuntukkan orang-orang beriman. Terus kenapa sekarang Allah menciptakan orang-orang yang tidak beriman? Lah orang-orang tidak beriman itu karena mereka milih jalan ketidakberimanan. Jadi kalau ada orang kafir, mereka itu bisa menjadi kafir karena mereka milih dengan kehendak mereka sendiri untuk jadi orang kafir. Gitu ya. Gak bertentangan. Dan sebelum dia memilih, sekarang kalau bisa ini, orang menempuh jalan kekufuran, waliyazubillah, jalan kekufuran. Kemudian bisa katakanlah dia di akhirat nanti kemudian bertanya sama Allah, kan engkau ya Allah yang mentakdirkan hamba berbuat kekufuran. Kamu itu sebelum memilih jalan kekufuran, kamu nggak pernah tahu apa yang ditakdirkan oleh Tuhan kan? Iya nggak? Iya nggak? Jadi atas dasar apa Anda mengatakan bahwa kekufuran itu ditakdirkan, sementara sebelum kekufuran itu ada, Anda bisa memilih untuk tidak memilih jalan kekufuran. Paham nggak? Sama halnya dengan orang berbuatan maksiat. Jadi orang yang berbuat maksiat itu nggak bisa beralasan di hadapan Allah, ya Allah engkau telah mentakdirkan hamba berbuat maksiat. Kenapa? Karena mengatakan Allah mentakdirkan hamba berbuat maksiat itu, mengatakan begitu itu, mengatakan seolah-olah Anda sudah tahu bahwa sebelum Anda berbuat maksiat, Allah akan mentakdirkan Anda berbuat. Padahal kenyataannya, sebelum perbuatan maksiat itu terjadi, Anda bisa memilih untuk tidak berbuat maksiat, ya enggak? Ya kan? Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, tinggal dibalikin aja. Kamu kan sebelum berbuat maksiat bisa milih untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa engkau beralasan bahwa aku yang mentakdirkan perbuatan maksiat itu? Sementara engkau bisa memilih sebelum berbuat maksiat itu. Paham nggak? Paham nggak? Walhasil, tidak ada pertentangan antara keyakinan Allah mengetahui, mentakdirkan, menghendaki, menguasai segala sesuatu dengan kenyataan bahwa manusia itu punya kebebasan memilih
dalam melakukan perbuatannya, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Jadi nggak bertentangan dengan, kecuali kalau secara